Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Ip Man The Awakening Master. Film ini dirilis tahun 2021, namun bukan melanjutkan seri Ip Man yang keempat, melainkan menceritakan Ip Man yang kala itu masih remaja, di mana film ini menceritakan tentang Ip Man yang masih menjadi siswa muda di Hong Kong. Secara tak sengaja, ia terlibat dalam kasus skala besar perdagangan dan penyelundupan perempuan Tiongkok ke luar negeri. Bagaimana alur ceritanya? Tanpa banyak itu ya di awal, kita gaskan saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Yip yang baru saja pulang sekolah. Terlihat ia sangat bahagia karena akan segera memasuki liburan akhir tahun. Dalam perjalanan, Yip melihat seorang ibu-ibu dan anak perempuan bernama Xiao Chen yang hendak dirampok. Dengan segera, Yip langsung menolong mereka dan melumpuhkan para perampok tersebut. Merasa keadaan sudah terpojok, para perampok mencoba untuk melarikan diri. Namun di luar ternyata sudah ada seorang pria bernama Apeng yang langsung menghajar mereka lagi. Diketahui Apeng ini adalah kakak dari Xiao Chan sekaligus teman masa kecil Yip waktu di kota Posan. Malam harinya terlihat Yip dan Apeng makan bersama karena mereka sudah lama tidak bertemu. Di sana Apeng bercerita kalau saat ini ia telah menjadi seorang pengusaha beca yang memiliki banyak anak buah. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba mereka dihampiri seorang wanita paruh baya yang sedang mencari putrinya. Mendengar hal itu, Yip menjadi ikut khawatir. Di sini Apeng menjelaskan kalau kehilangan seorang anak perempuan sudah menjadi hal yang wajar di kota Hong Kong. Karena mereka baru bertemu kembali dan Yip belum lama tinggal di Hong Kong, Apeng mengajak Yip untuk menginap di rumahnya. Setelah sampai di rumah Apeng, Yip diperkenalkan kembali kepada adiknya yaitu Xiao Chan. Dari raut wajahnya terlihat Xiao Chan menyukai Yip. Lalu Yip diantar ke kamarnya agar ia bisa beristirahat di sana. Keesokan harinya saat berada di pusat kota Hong Kong, Xiao Chan tiba-tiba dihampiri orang tak dikenal yang menawarinya untuk menjadi seorang artis. Belum sempat Xiao Chan menjawabnya, mereka langsung pergi ketika Yip datang menghampiri Xiao Chan. Lalu disusul oleh Apeng yang datang membawa es krim. Di sana Apeng membicarakan tentang artis idolanya. Tak berselang lama artis yang Apeng idolakan datang ke pusat kota Hong Kong. Hal itu sontak membuat orang-orang di sekitar sana termasuk Apeng sendiri bergerombol menghampirinya. Ternyata keramaian itu sedang dipantau oleh seseorang bernama Mr. Sitek dan asistennya yang bernama Obed. Diketahui kalau Mr. Sitek ini mempunyai bisnis jual beli manusia. Ia juga telah bekerja sama dengan para petinggi kepolisian di Hong Kong. Malam harinya terlihat Yip membantu Apeng untuk menarik kereta becanya. Dan malam itu juga mereka dapat orderan dari orang yang cukup terkenal di wilayah tersebut bernama Detektif Liu. Karena sikap Yip yang sangat ramah, Detektif Liu memberikan kartu namanya agar ketika Yip membutuhkan pertolongan, ia bisa menghubunginya. Singkat cerita, saat di dalam perjalanan pulang setelah menarik beca, Yip melihat sekelompok wanita hasil culikan yang akan diperjualbelikan. Di sini Apeng mencoba untuk mengingatkan Yip agar ia tidak ikut campur karena Apeng tahu kalau mereka adalah sindikat besar yang sangat berbahaya. Namun Yip yang tidak kenal takut menghampiri mereka dan menyuruh mereka untuk melepaskan wanita-wanita tersebut. Saat ketegangan mulai terjadi, Apeng datang dan berakting kalau Yip adalah seorang putra dari Detektif Liu. Para kelompok penculik yang mendengar hal itu langsung ketakutan dan membiarkan para wanita tersebut pergi. Tak berselang lama datanglah ketua kelompok mereka yang bernama Tuan Hu. Melihat ada yang berani mengganggu bisnisnya tersebut, ia menjadi sangat marah. Tuan Hu langsung memanggil semua anak buahnya yang lain untuk menghajar Yip dan Apeng. Perkelahian mereka pun akhirnya tak terhindarkan.
dan Apeng terlihat dapat mengalahkan mereka satu persatu dengan sangat mudah, sehingga mereka dapat pergi dari sana dengan selamat. Singkat cerita, si Obed yang mengetahui hal itu, ia langsung memarahi Tuan Hu dan mengancam Tuan Hu untuk segera mencari gadis-gadis baru dan menghabisi pengacau tersebut. Karena kalau tidak, ia tak akan segan-segan untuk menjual anggota keluarga Tuan Hu. Di sisi lain, saat Yip sampai di rumah Apeng, ia disambut oleh teman dan kerabat Apeng untuk merayakan malam tahun baru bersama. Terlihat Yip juga diberikan hadiah alat latihan Wing Chun oleh mereka. Lalu mereka semua meminta Yip untuk melatih mereka Wing Chun. Dengan senang hati, Yip pun mengajari mereka teknik-teknik dasar bela diri tersebut. Di waktu yang sama, kita akan diperlihatkan dengan Mr. Sitek yang sedang melakukan pertemuan dengan para petinggi polisi Hong Kong. Terungkap fakta kalau ternyata para petinggi polisi ini terlibat dalam sindikat penculikan Mr. Sitek. Salah satu petinggi polisi memperingatkan Mr. Sitek agar ia tidak melakukan penculikan di siang hari, karena hal tersebut akan membuat kinerja kepolisian dipertanyakan. Para petinggi polisi itu juga mencoba mengancam dengan mengatakan kalau Mr. Sitek masih ingin melanjutkan bisnis tersebut di Hong Kong, maka ia harus membayar mereka lebih banyak lagi. Mendengar hal itu, Mr. Sitek seketika marah dan menusuk salah satu petinggi polisi tersebut. Ia kemudian mengatakan kalau kalian seharusnya tidak bersikap tamak karena sikap tersebut akan membawa malapetaka. Keesokan harinya, terlihat Yip sudah kembali ke kota asalnya yaitu Foshan. Di sana ia bertemu dengan gurunya dan membantu pekerjaan gurunya yang merupakan tukang pijat. Sambil terus memijat, sang guru mengajari Yip teknik baru dari seni bela diri Wing Chun. Beberapa hari kemudian, di kediaman Apeng didatangi oleh Tuan Hu yang ingin menuntut balas. Di sini terlihat Tuan Hu mencoba melampiaskan amarahnya dengan cara memukuli Apeng. Di waktu yang sama, Yip yang baru saja kembali ke Hong Kong, ia kebingungan melihat orang-orang berlarian menuju rumah Apeng. Setelah ikut melihatnya, ia dibuat terkejut mendapati Apeng yang sedang dihajar oleh Tuan Hu. Di sini, Yip mencoba melerainya dan mengatakan berapa biaya ganti rugi yang harus ia bayar atas kejadian kemarin. Namun Tuan Hu dan salah satu orang kepercayaan Mr. Sitek yang bernama Iksan, mereka menginginkan dibayar dengan nyawa Yip. Hingga pada akhirnya pertarungan antara Yip dan Iksan pun tak terhindarkan. Yip dengan Wing Chun-nya melawan Iksan ahli bela diri Benjutsu, yaitu seni bela diri dari Inggris yang menggabungkan antara judo, tinju, dan gulat. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Yip berhasil mengalahkannya. Kemudian ia segera menolong rekan-rekan Apeng yang sedang dihajar oleh anak buah Tuan Hu. Melihat keadaannya sudah tidak menguntungkan, Tuan Hu, Iksan, dan semua anak buahnya pergi dari sana dengan rasa malu. Namun karena kejadian tersebut, salah satu rekan Apeng harus terluka parah. Apeng yang merasa frustasi, ia langsung menyalahkan Yip karena rasa kepedulian Yip yang tinggi malah membawa malapetaka bagi dirinya. Tak sampai di situ, tiba-tiba Apeng diberitahu kalau adiknya Xiao Chan telah diculik ketika kekacauan tadi terjadi. Tak hanya itu saja, berita mengenai Wing Chun Yip yang berhasil mengalahkan seni bela diri Benjutsu dari Inggris menyebar dengan sangat cepat. Singkat cerita, Yip dan Apeng mendatangi kediaman Mr. Sitek untuk mencari Xiao Chan. Di sini Yip meminta Mr. Sitek agar mau melepaskan adiknya. Dan sebagai gantinya, Mr. Sitek mempersilahkan untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Mr. Sitek memberikan pistol kepada Apeng agar memilih sendiri jawabannya. Kalau Apeng ingin adiknya dibebaskan, maka ia harus menembak Yip. Terlihat Apeng yang kebingungan akhirnya memutuskan untuk menembak Mr. Sitek. Namun hal itu langsung dihalau oleh Obed tangan kanannya, hingga keributan pun terjadi lagi. Mr. Sitek yang melihat hal itu segera melerainya. Ia mengatakan akan membuat sebuah pertarungan terbuka antara Yip dan Obed, di mana jika Yip menang, maka ia akan melepaskan Xiao Chan.
Malam harinya terlihat Yip dan Apeng yang terus mengkhawatirkan keadaan Xiao Chan. Namun tanpa sepengetahuan Yip, Apeng kembali menemui Mr. Sitek dan memohon ampun agar Mr. Sitek mau melepaskan mereka berdua. Melihat Apeng yang terus bersujud sambil membenturkan kepalanya ke lantai, Mr. Sitek pun akhirnya memberikan penawaran kepada Apeng untuk meracuni Yip sesaat sebelum pertandingan terbuka itu dimulai. Hal tersebut agar seni bela diri Inggris bisa kembali disegani. Setelah itu ia baru bersedia mau melepaskan Xiao Chan. Mendengar hal itu, Apeng pun tak punya pilihan lain. Keesokan harinya, berita mengenai pertarungan Yip dan Obed tersebar ke seluruh penjuru Hong Kong. Hal ini membuat semua orang berbondong-bondong datang termasuk guru dari Yip. Setelah wasit mengatakan semua aturan dalam pertandingan tersebut, pertarungan antara Yip dan Obed pun akhirnya dimulai. Di tengah pertarungan, efek racun di tubuh Yip mulai bereaksi. Ia mulai kehilangan fokus yang menyebabkan Obed dapat menyerangnya dengan mudah. Namun semangat bertarung Yip yang sangat membara membuatnya kembali bangkit dan mulai pertarungannya kembali. Lagi-lagi ia terkena pukulan sampai terjatuh lagi. Di sisi lain, di tempat rental beca milik Apeng terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh anak buah Mr. Sitek. Mereka juga bahkan membakar tempat tersebut. Karena pada dasarnya Mr. Sitek memang dari awal tak berniat bekerja sama dengan Apeng. Kembali ke Yip yang saat ini masih tersungkur. Seketika ia teringat akan Xiao Chan yang harus ia selamatkan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yip kembali bangkit dan mencoba menahan kesadarannya. Dengan tekad sekuat baja ringan, Yip berhasil mengalahkannya. Melihat Obed dikalahkan, Mr. Sitek jadi marah. Ia segera menyuruh anak buahnya untuk menembak Yip. Namun Apeng dengan sigap menghalau tembakan tersebut hingga mereka pun terjatuh bersama. Singkat cerita, saat tersadar, Yip sudah berada di rumah sakit bersama guru dan teman-temannya. Tak lama terlihat anak buah Mr. Sitek yang terus mencari Yip untuk menghabisinya. Beruntung Yip di sini berhasil mengelabui mereka sesaat sebelum mereka masuk ke ruangan Yip. Di sisi lain terlihat Apeng dan Xiao Chan sedang digantung dengan pijakan sebuah drum. Esokan harinya Yip mendatangi kediaman Mr. Sitek dengan amarah yang membara. Dengan mudahnya Yip mengalahkan anak buah Mr. Sitek satu persatu. Di sana ia kembali bertemu dengan Obed dan Iksan. Namun saat itu Yip berhasil mengalahkan mereka berdua. Setelah itu Yip kembali mencari Mr. Sitek untuk meminta pertanggungjawaban atas semua yang sudah terjadi. Meskipun di bawah todongan senjata Mr. Sitek, Yip berhasil menghalaunya dan pertarungan mereka pun terjadi. Di sini Yip berhasil melumpuhkannya. Sesaat setelah kejadian itu, komplotan Mr. Sitek ditangkap oleh pihak kepolisian dan rakyat Tiongkok menuntut keadilan kepada pemerintah Inggris. Beberapa minggu kemudian terlihat Apeng dan Xiao Chan yang sudah diselamatkan. Saat ini mereka sedang melakukan perayaan pembukaan rental beca milik Apeng yang sudah kembali direnovasi.
Terlihat mereka sekarang sangat bahagia dan film pun becak. Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah perjuangkan sesuatu hal yang menurutmu paling benar. Meskipun pada kenyataannya sangat sulit, pasti akan selalu ada jalan keluarnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga terhibur dengan konten ala kadarnya ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, salam dari Hampura Film.